Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, video ini dibuat untuk kelas 11 MIPA dan IPS SMA 5 Kabupaten Tangerang dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau PKWU. Kemudian materi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang ide dan peluang usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, kemudian subbab yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama, ide dari bahan limbah. Yang kedua, persiapan dalam menganalisis peluang usaha. Dan yang ketiga, tahapan menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah. Kemudian ada 2 poin, poin D dan poin E ini akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Nah, kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu ide dari bahan limbah. Nah, pengertian ide atau ide usaha itu merupakan suatu gagasan atau pemikiran yang baru dalam menciptakan suatu produk atau jasa yang berpotensi menjadi sumber keuntungan dan memiliki peluang yang besar. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah mengetahui contoh-contoh apa saja kerajinan yang terbuat dari limbah. Nah, sebenarnya membuat kerajinan limbah saja itu tidak cukup untuk menjadi seorang wirausahawan atau pebisnis. Kita juga harus memiliki ide untuk membangun atau membuat desain kerajinan limbah tersebut agar diminati banyak orang. Nah, kemudian di sini ada salah satu tokoh inspiratif bernama Fania Santoso, berumur 27 tahun. Nah, dia ini berawal dari menganalisis limbah di sekitar lingkungannya yang dirasa cukup banyak. Kemudian dia berpikir bagaimana cara mengubah limbah tersebut yang tadinya benda yang tidak bermakna menjadi benda yang ada nilainya. Nah, kemudian dia membuat gerakan peduli limbah yang disebut dengan Hey Startik ya. Di sebelah kanan ini ada Instagramnya. Di sini dia mengajak orang-orang untuk mendaur ulang limbah menjadi produk bagus yang bernilai jual tinggi. Nah, kalian kalau misalkan kepo sama produknya apa aja yang dijual, kalian bisa kepoin di Instagramnya Hey Startik ya. Nah, kemudian Hey Startik ini sudah ada dari tahun 2005, masih berjalan sampai sekarang. Karena kuncinya dia selalu membuat inovasi-inovasi baru. Kemudian limbahnya pun berasal dari beragam ya limbahnya. Kemudian produk yang diciptakan itu memiliki pesan yang eksklusif ya. Nah, kemudian di foto sebelah kiri atas dia memenangkan lomba gerakan peduli lingkungan. Dan yang foto yang di bawah ini Fania Santoso ini bersama produk-produk yang sudah diciptakannya ya, yaitu adalah tas. Bisa dilihat di situ dia memegang sebuah tas yang terbuat dari sak semen. Jadi dia mengubah limbah sak semen tersebut menjadi sebuah tas ya. Nah, kemudian subbab yang kedua yaitu tentang persiapan dalam menganalisis peluang usaha. Untuk persiapan menganalisis peluang usaha, hal-hal yang perlu dilakukan ada 4 langkah ya. Yang pertama yaitu meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Nah, kira-kira skala penjualannya itu seberapa luas, target konsumennya itu siapa aja, kira-kira yang membeli produk yang kita buat itu akan siapa aja orangnya ya. Kemudian yang kedua, jenis usaha apa yang ditekuni. Jadi kita harus memilih juga kira-kira jenis usaha apa nih yang bisa bertahan lama. Yang ketiga, informasi usaha yang akan diterima. Nah, itu kita harus mempertimbangkan juga nanti itu konsumen kita itu akan mengetahui informasi produk kita dari mana ya. Kemudian yang keempat, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Kita juga harus memikirkan kira-kira kalau kita menjalankan usaha tersebut apakah akan mendatangkan keuntungan. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada contoh kerajinan dari daun kering yang dimiliki oleh Dewi Tanjung Sari ya. Nah, ini tadi ada 4 langkah. Kemudian di sini ada informasinya yaitu mengenai kerajinan daun kering milik Dewi Tanjung Sari. Yang pertama tadi meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih ya.
Di sini dia awalnya menjual ke teman-teman kampus dan mengikuti bazar atau pameran yang di kampus. Jadi diawali dengan skala kecil dulu. Konsumennya yaitu orang-orang di sekitarnya, yaitu karena dia seorang mahasiswi, jadi konsumen awalnya yaitu teman-teman kampusnya. Nah, yang kedua, jenis usaha apa yang akan ditekuni? Dia berbisnis ini itu awalnya dari melihat sampah-sampah dedaunan yang berserakan di sekitar kampusnya. Kemudian dia berpikir bagaimana cara mengolah daun tersebut nih agar menjadi benda yang bernilai. Nah, kemudian dia mengolah daun kering tersebut menjadi kerajinan limbah daun kering. Produknya yaitu menjadi souvenir seperti figura foto, kotak pensil, dan undangan. Kemudian yang ketiga, informasi usaha yang akan diterima. Nah, kemudian setelah dia menjual benda tersebut ke teman-teman sekitarnya, dia mengembangkan lagi usaha tersebut secara online ya, sehingga sampai sekarang itu produk kerajinan buatannya diekspor sampai luar negeri. Kemudian yang terakhir, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan ya. Karena keunikan bahan baku dan kreativitasnya, kemudian bisnisnya Dewi Tanjung Sari ini sekarang omsetnya bisa mencapai miliaran rupiah ya. Di sini di sebelah kanan bisa kalian lihat foto dari Dewi Tanjung Sari bersama karyanya, yaitu berupa undangan unik yang terbuat dari daun kering. Nah, kemudian subbab ketiga yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tahapan menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah. Nah, yang pertama ada penetapan kelayakan usaha. Di sini ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada analisis kelayakan teknis. Nah, memperhatikan macam-macam teknis pembuatan karya kerajinan, misalkan teknik anyam, kolase, dan lain-lain. Dan memilih salah satu teknik yang akan digunakan dalam membuat kerajinan. Nah, karena tujuan kita ini untuk berwirausaha, untuk berbisnis dengan bahan limbah, maka kita harus menganalisis dulu sebelum menentukan kira-kira lingkungan sekitar kita itu yang belum ada itu kerajinan yang kayak gimana. Nah, kemudian tren sekarang itu seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, baru kita menentukan teknik mana yang akan kita pilih untuk membuat produk. Yang kedua ada analisis peluang pasar. Tujuan membuat produk untuk apa harus jelas ya. Jadi kita itu bertujuan untuk apa sih membuat produk tersebut. Nah, bagaimana supaya jelas? Kita harus mengetahui informasi tentang pasar dengan melakukan yang namanya riset pasar atau penelitian pasar. Kemudian riset pasar itu dilakukan untuk menemukan yang pertama pasar mana yang menguntungkan, yang kedua memilih produk limbah yang dapat dijual, yang ketiga menerapkan teknik pemasaran yang baik, dan yang keempat merencanakan sasaran pelanggan. Kemudian poin yang ketiga dalam penetapan kelayakan usaha yaitu menentukan segmen pasar. Yang pertama, kita harus memperkirakan konsumen potensial dari produk yang sudah diterapkan ya. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui dengan jelas siapa sih yang akan jadi pembeli atau konsumen produk kita. Contohnya, ibu akan membuat kerajinan pouch ya, pouch yang terbuat dari kain perca. Kemudian ibu harus berpikir, siapa yang biasanya akan memakai pouch? Nah, misalkan wanita usia 20 sampai 25 tahun ya. Usia segitu biasanya masih kuliah. Nah, kita harus membidik lagi, kira-kira kampus mana sih atau jurusan apa yang jumlah perempuannya itu banyak. Nah, misalkan ibu menentukan jurusan seni tari yang banyak perempuannya. Nah, berarti mahasiswi jurusan seni tari itu jadi segmen pasar ibu. Ya, karena ibu akan menjual produk pouch yang terbuat dari kain perca itu. Nah, kemudian ibu menganalisis lagi ya, kira-kira modelnya seperti apa yang akan membuat mereka tertarik untuk membeli. Misalkan yang warnanya terang, atau yang warnanya soft, atau bentuknya bervariasi. Nah, seperti itu ya. Cara menentukan segmen pasar itu kita harus menganalisis sampai dalam, baru kita menentukan produk apa yang akan kita buat, desain apa yang akan kita rancang. Kemudian hal keempat yaitu sumber informasi pasar ya, mengevaluasi
peluang pasar mana sekarang dan yang akan datang dari produk kerajinan yang sudah dipilih. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama menggunakan data primer atau penelitian secara spesifik. Nah, untuk hal ini kita bisa dapatkan dengan membaca, misalkan dari buku atau koran atau menonton berita, ya. Kemudian yang kedua, ada data sekunder. Data relevan dari lembaga, contohnya bisa dari Badan Pusat Statistik atau kantor Dinas Pariwisata dan Keindustrian. Kemudian selanjutnya ada uji coba menjual, menjadi riset utama untuk mengurangi resiko dan menilai keberhasilan. Contohnya pameran perdagangan dan menjual pada konsumen terbatas dan juga uji coba pasar, ya. Kita melakukan cek ombak di sini, ya. Kira-kira mana sih ombaknya itu yang paling besar, atau pasar mana nih yang paling sering dikunjungi dan sebagainya, ya. Kita bisa memulainya dengan mengikuti pameran atau menjual terlebih dahulu produk kita tersebut kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang-orang terdekat. Kemudian selanjutnya ada studi kelayakan pasar, ya. Hal ini cenderung memakan waktu dan rumit, namun penting dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi kegagalan dan juga kerugian. Nah, kemudian poin kedua dalam tahapan menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah yaitu analisis kelayakan finansial. Nah, ada dua langkah. Yang pertama, menentukan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk kebutuhan operasional. Dan yang kedua, penentuan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang ketiga, ada membedakan persaingan. Analisis SWOT adalah upaya mengembangkan ide dan peluang usaha dan harus memperhatikan kemampuan wirausaha dalam mengelola situasi dan peluang. Nah, membedakan persaingan yang dimaksud di sini adalah ketika kita sudah memasuki pasar, itu kira-kira kita harus mengambil peluang yang mana agar kita dapat memenangkan persaingan tersebut, ya. Ini bisa dibantu dengan menggunakan analisis SWOT, ya, yang bisa dituangkan dalam bentuk kuesioner, kemudian kita berikan kuesioner tersebut terhadap calon konsumen atau pengusaha di sekitar kita. Atau lebih jelasnya lagi nanti akan kita bahas pada pertemuan minggu depan tentang analisis SWOT. Nah, kemudian di sini ada tugas untuk hari ini Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020. Tugasnya ini berupa 5 pertanyaan. Ibu akan jelaskan dulu instruksinya atau cara mengerjakannya, ya. Yang pertama, kalian tulis soal dan jawaban di buku tulis kalian. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Nah, setelah itu difoto tugasnya, kemudian kalian kirim melalui akun Portaldik. Jika kalian tulisannya gede-gede, kemudian fotonya itu lebih dari 1, digabungkan foto tersebut menjadi PDF, ya, memakai aplikasi PDF scanner. Kemudian batas waktu pengumpulan sampai hari Selasa, cukup lama, ya, 18 Agustus 2020. Nah, karena tugas ini ditulis tangan, nanti jika ditemukan tugas dengan jenis tulisan tangan yang sama, maka tidak akan dinilai, ya. Kemudian kita lihat soalnya, ada 5 soal esai. Ini kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah Ibu berikan. Oke, sampai sini. Sekian video untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.